sama dengan tepung berarti. Iya. Berarti tepung sekilo, kapurnya berarti Ambil 6 on, 5 on. setengahnya lah ya, setengah Ya. dari pada ini ya. Sip. Serbuk kayu, dedak Jadi dikasih aja. Apa ya? Kamera. Dikit. Ini apa? Serbuk kayu. Serbuk kayu itu perbandingan biasanya orang pakai itu sekitar 100 kilo perbandingan untuk dedak padinya. Ini 100 kilo nih. Iya. Nah, kita kan ambil jadi 0, ini cuma 16 kilo, 15 kilo. Nah, Serbuk kayu 16 kilo, dedak 5 kilo, 5 kilo, tepung 1 tepung kilo, 1 kilo, ini kapur 5 on. 5 on. Ya. Nah, langkah pertama tuh kayak nggak usah kita campur dulu. Nah, ini dulu. Ini ke sini dulu. Pada stop kecil ya. Sampai ini dulu lah ya. Pada stop kecil ya. Ini tunggu nih ya. Tunggu apa nih? Masuk. Waduh bilang ya. Jadi sebentar aja deh. Terus yang rupanya videonya aku nanti ya. Ini 3 bahan yang habis dicampur. Pertama dedak padi, tepung sama kapur. Setelah itu baru dicampurkan ke serbuk Semua. kayunya, ya. Sip, deh. Akhirnya. Ya, habis itu disiram air sekitar 50-60% sampai menggempal lah. Sip, dah. Dah, jadi. Kira saya tiba-tiba orang kayak gitu. Apa aku pindah. Jadi nandain udah setelah campur semua, nandain itu gempal, dia nggak akan pecah. Gitu ya. Gempal nggak akan pecah. Iya. Dan biasanya kan ada 2 cara. Yang pertama, orang memberikan di kompos dulu sampai beberapa hari. Nah, ya 2-3-4 hari. Dibiamin. Supaya pelapukan lah gitu. Ada juga sebagian orang. Kemudian setelah ini ya kita diamin sama saya. Iya, Sama 2-3 hari. 2-3 hari. Kayak gitulah ya. Iya. Ditutup gitu ya. Nah, dan bisa juga ke cara yang kedua, langsung bisa dimasuki. Langsung. Bisa. Nah, Ini bagusnya? lebih bagusnya ini kita komposkan nih. Kompos ya. Ya 2-3 hari. Begitu. PP 7x14. Oh yang tebalnya ya. Nah, ya. 7 Kali 14 mili. Ya, 14 mili. 7 kali 14. Iya. Jadi Kuat lah ya. nah, ya. 7 apa tuh? 7 panjang 7 ya? Lebar 7, 14 gitu itunya kan. Tebalnya? Tebalnya itu 0,3 tergantung. 0,3. Sebenarnya ada yang khusus tapi di daerah kita tidak ada yang khusus. Nah, kayak gini. Supaya kan gini tidak ada pasti usus. Biar bagus dilihat. Kadang-kadang orang pakai supaya bulat di bawah. Nah, kan enak dilihat. Duduk ya. Iya. Dia bulat. Hasilnya bagus. Nah, jadi itu untuk takaran biasanya di dalam ini sekitar 1 kilo 2 on sampai 1 kilo 4 on. Ya, untuk ini. Ada juga orang yang menggunakan kayak mesin press supaya padat. Cuman kita pakai mesin press itu terlalu padat, kita terkadang takut nanti miseliumnya itu sulit untuk berkembang. Iya. Tebalannya bang ya.
masukin. Nah, gimana? Nah, dah. Ini proses yang kedua. Setelah dimasukin, setelah diaduk, dikasih air 50-60%, dimasukin dalam kantong plastik 7x14. Habis itu disterilisasi. Nah, di sini maksudnya sterilisasi itu dikukus lah, dimasak di angka 100 derajat Celcius untuk supaya matang. Jadi selama kurang lebih 2-3 jam lah untuk dimasaknya. Setelah itu didinginkan dan dikasih bibit ini namanya bibit F3. F3 itu ada Masak dulu bang ya? masak dulu. Jadi masak, setelah steril baru kita masukin bibit ini. Untuk berapa takarannya? Takarannya biasanya cuma 1-2 sendok untuk satu backlog. Jadi satu ini sekitar 40 backlog untuk satu botol. Berarti uang ya? Nanti dituang Makan ya? untuk makan. Nanti kita tak usah pakai, cuman itu kita pakai spatula, pakai ini diaduk baru dimasukin langsung satu botol. Iya, enggak, cuma sedikit kan. Sekarang 2 sendok. Jadi inilah ada F0 itu kayak PDA. Yang kedua F1 itu jagung murni. Jadi F2 itu dicampur PDA sama jagung jadi F3. Yang pertama untuk memasang pipanya, kita itu yang itu siram aja gitu ya? Ya, setelah kita kasih bibit baru kita masuk ini. Yang pertama sterilisasi dulu, kita semprot dengan alkohol supaya steril, jadi tidak ada kuman atau bakteri-bakteri yang hinggap ketika media tanam ini udah siap dimasukkan bibit. Jadi kita pertama kita masukin ini. Setelah kita masukin bibit, kita kunci agar oksigennya menipis. Jadi pertumbuhan miseliumnya itu lebih cepat karena oksigennya lebih sedikit. Jadi ketika ini kita didekati dengan api nanti supaya steril. Jadi tidak ada kuman. Jadi kenapa jamur tiram itu sangat rentan terhadap jamur yang lain, karena kurang sterilnya pada saat memasak. Api ya dimasak. Iya. Jadi inilah yang dari dikasih bibit. Ini pertumbuhan miseliumnya itu udah sampai 80%. Pertumbuhannya sudah sampai 80%. Nanti ketika dia mencapai 100% baru kita bisa membuka tutup. Jadi ini sekitar 80%. Sudah ada putih semua loh. Iya, dalam jangka waktu itu 30-50 hari. 30-50 hari untuk mencapai miselium full. Jadi ketika ada 2 penyakit, jadi sangat rentan ini ketika backlognya tidak masak. Ketika kita masukin bibit yang gagal, nah, terjadi penghitaman atau biru terhadap backlognya. Ini akibat kurang steril, kurang masak. Iya. Nanti kita bisa olah kembali ketika kita sterilisasi lagi. Ya? Kita buang ujungnya, bibitnya kita steril lagi. Nah, inilah. Jadi ada beberapa 2-3 penyakit dan gurem. Gurem itu semacam kutu. Jadi dia memakan bibit ini. Kuman itu. Ketika sterilnya tidak pas. Jadi kuncinya sterilisasi dan bibit unggul. Berarti mau 5 jam, 3 jam ya? 3 jam. Dari awal.